Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar sejarah peminatan. Kita akan mulai di bab 1 tentang manusia dan sejarah. Kita bahas poin A dulu mengenai hubungan manusia dengan sejarah. A. Hubungan manusia dengan sejarah. Sejarah adalah ilmu tentang manusia. Apabila dicermati, sejarah selalu berbicara tentang peristiwa dan aktivitas manusia di masa lalu, baik menyangkut aspek sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Selain itu, sejarah diceritakan oleh manusia. Dengan demikian, ada hubungan antara manusia dengan sejarah ini. Nah, manusia dan sejarah mempunyai keterkaitan. Tanpa manusia, sejarah pun menjadi hampa. Artinya, sejarah tidak akan pernah ada jika manusianya sendiri tidak ada. Jadi, manusia yang menjadi objek sejarah dan menjadi subjek sejarah. Kemudian, aktivitas manusia atau peristiwa yang terjadi di masa lalu dan bernilai penting dan berpengaruh dan kemudian akan menjadi sejarah. Pembelajaran masa lalu atau sejarah dapat dijadikan sebagai fondasi dalam memahami kehidupan masa kini dan membangun kehidupan masa depan yang lebih baik lagi. Nah, manusia harus belajar dari sejarah. Artinya, manusia belajar dari masa lalu untuk membentuk kehidupan yang lebih baik dan bisa menceritakan kepada semua orang. Nah, berikut ini adalah beberapa arti kata sejarah menurut beberapa negara. Yang pertama ada dari Arab bernama syajaratun yang berarti pohon. Kemudian dari Inggris bernama history yang berarti masa lampau. Selanjutnya ada dari Yunani bernama historia yang berarti belajar dengan cara bertanya. Kemudian dari Belanda bernama Geschiedenis yang berarti terjadi. Kemudian dari Jerman bernama Geschichte yang berarti sesuatu yang telah terjadi. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai manusia sebagai objek sejarah. Nah, sebelum mempelajari manusia sebagai objek sejarah, sebaiknya kita simak cuplikan cerita sejarah berikut ini. Mari kita baca sama-sama. Mengenai kemunculan sang pangeran. Di tengah-tengah keadaan yang menjadi semakin kacau itu, tampillah seorang tokoh yang sangat termasyhur dalam sejarah Indonesia, Pangeran Diponegoro. Sebagai putra tertua Sultan Hamengkubuwono III, dia tumbuh menjadi dewasa di tengah-tengah persekongkolan dan kekacauan-kekacauan yang timbul selama masa pemerintahan Hamengkubuwono II. Selama masa kecil dan masa remajanya, dia tinggal bersama neneknya, Ratu Ageng, di Tegarrejo, sebuah tempat tinggal terpencil beberapa kilometer dari Istana Yogyakarta. Di sana, dia melakukan semadi dan mempelajari kitab-kitab agama Islam maupun karya-karya sastra dan sejarah Jawa. Dia memasuki lingkungan-lingkungan pesantren dan tidak mau muncul ke istana yang tidak disukainya karena banyaknya persekongkolan, kemerosotan akhlak, pelanggaran susila, dan pengaruh barat yang bersifat merusak. Hubungannya dengan komunitas-komunitas Jawa lainnya mungkin sangat unik. Sebagai pangeran senior, dia dapat menjalin hubungan dengan kalangan bangsawan. Sebagai penganut tasawuf, dia dapat menjalin hubungan dengan komunitas agama. Sebagai penduduk desa, dia dapat menjalin hubungan dengan rakyat desa. Dan sebagai seorang pengecam kondisi di Jawa Tengah, dia pun menjadi pusat kesetiaan bagi orang-orang yang merasa tidak puas. Nah, jika diperhatikan, kisah mengenai kemunculan sang pangeran tersebut berbicara tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Kemudian peran manusia tersebut dalam sejarah, sehingga manusia itu merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Manusia sebagai objek sejarah karena mempunyai peran dalam sejarah.
Nah, selanjutnya kita bahas mengenai manusia sebagai subjek sejarah. Nah, apakah Anda tahu mengenai kisah perjuangan Tuanku Imam Bonjol dalam melawan Belanda? Kalian mengetahui kisah sejarah tersebut karena adanya para sejarawan yang secara tekun dan cermat telah melakukan kegiatan penelitian sekaligus penulisan. Nah, tidak mungkin kisah sejarah seperti itu ada dengan sendirinya. Maka, para sejarawanlah yang menulisnya. Dengan demikian, manusia berperan dalam sejarah. Dalam hal ini, ia berperan dalam menghadirkan eksistensi sejarah. Nah, sebagai subjek sejarah, manusia ini memainkan peran sebagai peneliti dan sebagai penulis sejarah. Nah, dan kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang meneliti peristiwa tersebut. Jadi, manusia itu tidak bisa dipisahkan dari sejarah. Karena manusia sebagai objek sekaligus sebagai subjek sejarah. Di satu sisi, sejarah menceritakan tentang kisah kehidupan manusia pada masa lalu, kemudian di sisi lain, kisah kehidupan manusia pada masa lalu dibuat oleh manusia. Nah, sampai di sini dulu materi hubungan manusia dengan sejarah, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.